lagi takut-takutnya begitu bang, tiba-tiba kayak ada yang entah nepak atau apa gitu, kayak ada yang begini. Lompat lah kan saya bang, astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya tengok, pocong dari mana? Pocong. Gua lari tuh naik ke atas bang, langsung bang, ngikutin lah tuh temen gua. Lagi-lagi bang, masih nih satu tetap cuek, maksudnya bukannya cueknya diam, bukan. Ya kita lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi beliau ini hampir 11 tahun bertugas di salah satu kapal kargo atau kapal yang membawa barang. Dan selama 11 tahun ini 6, 11 tuh tambahin 1. Oke. Beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Ya. Siapa namanya Bang? Rido bang. Bang Rido. Iya. Tinggal di mana Bang Rido sekarang? Tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Terima kasih Bang Rido ya, jauh-jauh dari sana ke sini buat berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Tahun berapa sih kejadiannya Bang? 2011 nih bang ceritanya 2011. bang. Ya, pertama saya berlayar nih bang. Berlayar di lautan. Di lautan. Oke, tahan dulu Bang Rido, tahan. Udah gak sabar kayaknya Bang Rido nih. Tahan ya Bang ya. Sebelum berlanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, durasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message ini. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ceritanya, kita kata syahdu dulu. Kita lagi nganggur, dihina nih sama orang-orang. Nah, pas lagi giliran kerja, lagi semangat-semangatnya, malah dikata, dunia mulu dikejar. Terus, aku harus gimana? Hah? Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Rido, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi pengalaman di tahun 2011 ini nih, pertama saya berlayar nih bang. Saya naik kapal, itu kapal kontainer bang. Jadi kapal kontainer itu terdiri dari kurang lebih 22 kru lah. Oke, satu kapal itu? Satu kapal, 9 orang itu orang mesin, sisanya orang navigasi atau deck. Jadi kejadiannya ini nih, kurang lebih sekitar 3 minggu setelah saya berlayar. Di situ ada yang saya curiga tuh bang. Ada ruangan. Ruangannya itu ruangan laundry namanya. Jadi ruangan itu bang, dia dipakai buat nyuci tapi nggak dipakai sebagaimana mestinya bang. Ruangannya bang. Ada mesin cuci tapi nggak digunain. Kenapa kan? Tanda tanya kan, ada apa di situ? Ternyata di situ ada sosok lah di situ. Ada yang suka masuk ke situ. Makanya orang kapal itu nggak ada yang berani. Nanti ceritanya itu ada di setelah inilah gitu istilahnya. Kenapa itu ruangan nggak dipakai gitu istilahnya. Setelah 3 minggu, ini kapal saya kejadian di Pulau Jawa, Laut Jawa. Di Laut Jawa, sekitaran Laut Jawa, kapal saya ngalamin namanya blackout. Kehabisan bahan bakar. Itu lantaran di situ ada chief engineer-nya lah bermain sendiri. Jadi salah perhitungan bahan bakar di situ. Jadi kapal kita terombang-ambing di Laut Jawa tuh bang. Kurang lebih 3 hari. Ada bantuan, tapi melengos saja gitu. Setelah kita kontak ada bantuan, nggak pernah ada bantuan. Akhirnya ada kapal satu perusahaan lewat. Dia pun nggak cukup bahan bakar kalau buat ngasih ke kita gitu istilahnya. Akhirnya dia tetap lanjutin ke Jakarta, perjalanan ke Jakarta. Buat kontak bos, karena di Laut Jawa nggak ada sinyal bang. Kita pun nggak ada namanya buat komunikasi kita cuman buat lewat dari kapal-kapal itu aja lah. Itu kehabisan bahan bakar pertama sore. Sore. Sekitar jam 3 sore lah. Sekitar jam 3 sore itu udah panik ya kan. Bahan bakar. Sedangkan ada yang namanya generator emergency itu. Ternyata dia punya tangki nggak pernah diisi minyak. Ada cuman nggak bisa buat bertahan sampai lama istilahnya gitu kan. Kejadiannya tuh, wah udah malam kan gelap gulita kan. Karena
dia punya generator itu nggak bisa bekerja ya kan. Nggak ada nyala lampu berarti kan, listrik itu padam semua gelap. Otomatis ya kita mau tidur di kamar pun gerah ya kan. Nyanyi-nyanyi lah di luar. Nyanyi-nyanyi di luar itu sekitar jam 11 malam itu kita lagi pada main gitar. Di situ ada kawan saya, ada Koki, ada namanya Agus. Di situ kita bertiga di situ main gitar. Tiba-tiba pas main gitar ada suara orang, ada suara perempuan. Kayak senandung atau apalah gitu atau nyanyi gitu. Langsung ditekep tuh gitar kan, lagi genjeng-genjeng ditekep. Kita pada denger, fokus kan, suara apa nih kan? Nah, si Koki ngeliat ke atas. Lari, jurik katanya kan. Wah, kabur semua itu. Langsung kan, saya lihat ke atas. Dia punya perempuan pakai baju putih. Kakinya begini-gini nih bang. Kayak ngayun-ngayun gitu di kontainer, di atas kontainer itu. Dia ngayun-ngayun. Tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Mukanya kan ada kayak rambut gitu bang, nutupin bang. Kabur tuh semua, lari ke gangway bang. Gangway itu tempat kita duduk-duduk nongkrong ya kan. Lari ke situ, ada apa nih? Ada kuntilanak katanya. Pas dilihat, udah nggak ada. Sama satu tuh ada, saya punya KKM itu, ada namanya KKM, Chief Engineer. Itu dia orang, ya taat beragama lah istilahnya ya. Yang sholatnya rajin, ngajinya rajin. Dia lihat, nggak ada itu katanya kayak gitu-gitu. Akhirnya udahlah, skip lah ceritanya tuh. Besok paginya, sama terus kita pagi minta pertolongan. Oh masih belum dapat juga? Belum, saya 4 hari apa 3 hari waktu itu. Nggak ada pertolongan sama sekali. Berarti listrik mati total? Mati total, tiap malam gelap lagi ya kan. Singkat cerita, sekitar 3 atau 4 hari datang tuh bahan bakar solar ya kan. Kita disuplai lah, makanan disuplai otomatis. Jangankan makanan bang, kita makan itu ayam udah mau busuk bang. Ya sedangkan freezer udah mati kan. Freezer mati semua kan udah nggak bisa beku kan, udah berhari-hari. Ayam itu baunya udah kayak apa ya kan. Jadi makan seadanya aja lah gitu istilahnya kan. Akhirnya udah tuh lanjut lagi kita perjalanan ke Jakarta. Setelah di Jakarta, udah tuh kita dipanggil tuh kepala kamar mesin itu. Ada apa nih katanya kan. Bisa sampai bahan bakar habis itu kenapa gitu kan. Ditanya-tanya, oh ternyata di kapal itu chief engineer sama ada dia punya anak di situ juga bang. Anaknya dia kerja, akhirnya kenapa bisa, oh ternyata dia bermain di situ bang. Bermain apa nih? Ya, jadi di kapal itu bahan bakarnya solar bang. Setiap dia pengisian bahan bakar, istilahnya kalau dari kantor disuplai misalkan 10 ton. Tapi diisi sama dia cuma 7 ton. Nah, jadi satu, perhitungannya dia meleset. Kedua, bahan bakarnya ini diselewengin gitu istilahnya. Jadi korupsi lah ya? Korupsi ya kan. Akhirnya dipanggil kantor, otomatis dua-duanya ini dipecat. Alasan dia di kantor kenapa? Pipanya bocor, nggak mungkin pipa bahan bakar bocor. Karena apa? Karena solar nggak buat pipa itu jadi karat, ya kan? Karatnya itu beda sama karat air laut lah gitu. Nggak mungkin itu bisa bocor pipa ya kan? Pipa bahan bakar itu nggak mungkin bocor. Setelah itu dia dipecat di akhirnya tuh dua orang itu. Sama anaknya juga tuh ya? Nah, cuman di balik pecatnya itu bang, saya naik jabatan. Jadi oiler gantiin anaknya KKM ini yang keluar ya kan. Singkat cerita udah berlayar lagi nih seperti biasa ya kan. Waktu itu berlayar kita dari Jakarta ke Palembang bang. Oh Palembang lagi? Jakarta Palembang enggak. Emang kita Jakarta Palembang itu kurang lebih waktu itu sekitar 6 bulan. Rutin Jakarta Palembang. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan setelah itu kita berangkat kapal kita ke Jakarta ke Palembang. Nah di Palembang itu kita udah sampai nih di Palembang nih bang. Setelah muat kapal, semua di kapal dimuat sama kontainer itu. Kapal itu miring, kita mau stabilin. Kapalnya miring, otomatis saya dapat order dari orang dek navigasi ini bang. Supaya kapal itu dibikin lurus lagi, tengah lagi, ke titik tengah lagi. Steady namanya bang. Order balas, jadi balas itu ada kanan, ada balas kiri. Jadi kalau balas itu istilahnya di dalam kapal itu ada tangki untuk diisi air. Jadi diisi, distabilin gitu bang. Stabilin, saya dapat order itu, saya jaga. Nah di kapal itu ada namanya dinas jaga. Saya kebetulan lagi jaga 12 sampai jam 4. Itu kejadian sekitar jam 1 atau jam 2 lah, malam. 12.04 malam, saya dapat order balas. Saya kerjain lah kan. Emang itu suasananya emang lagi kenapa gitu kan, lagi agak merinding emang karena sendirian kan. Di kamar mesin itu ada 2 lantai bang. 2 lantai, yang satu kamar mesin itu ruangan mesinnya,
ada ruangan, ada mesin genset, mesin generator, sama mesin induk, mesin utamanya tuh. Nah, saya dapat order di situ. Saya buka kerannya perlahan ya kan. Saya cek. Emang saya agak merinding nih, nggak tahu kenapa kan tumben-tumbenan sampai merinding begitu kan. Itu rasanya tuh merinding tuh bang. Udah kayak apa sih namanya bahasanya? Kayak bekonde ya, kayak bekonde kepala rasanya tuh bang. Lagi takut-takutnya begitu bang. Tiba-tiba kayak ada yang entah nepak atau apa gitu, kayak ada yang begini. Lompat lah kan saya bang. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya nengok, itu mandor saya. Marah-marah lah karena saya dikagetin kan. Jangan suka ngagetin gitu Dor. Gue lagi merinding, lagi takut. Cuman dia diem aja bang. Diem, kosong tatapannya bang. Udah akhirnya dia naik ke atas. Cuman yang anehnya bang, waktu dia naik ke atas saya kan nggak lihat lah gitu. Cuman saya lihat, dia lihat naik nih. Seling 1 detik lah, sekejap mata gitu. Itu udah nggak ada bang orangnya. Otomatis kalau kita lihat naik tangga dia, butuh waktu beberapa detik lah buat naikin anak tangga itu dari lantai dasar ke lantai 1 gitu. Selain itu butuh waktu berapa detik. Cuman ini nggak ada. Udahlah, saya pikirkan udahlah. Saya buru-buru kan. Sampai steady, di situ kan ada namanya ada bandulnya buat kita ngelihat itu udah titik tengah atau belum gitu kan. Nanti kita stop, tutup lagi, matikan lagi kan. Kita stop. Karena saya emang udah takut begitu kan, aneh gitu kan. Saya naik ke ruang makan. Ruang makan itu jadi setelah kamar mesin itu ada 2 lantai, control room, kamar mesin. Saya naik tangga lagi, itu ada namanya ruang makan. Dari ruang makan itu denahnya lah, saya kasih tahu gitu denahnya. Sini ruang makan, sini dapur, sini steering gear. Jadi bentuknya letter U gini, steering gear. Dan ini ruang yang saya bilang tadi, ruang laundry sama ruang AC. Kamar teman saya ini namanya Agus, sama kamar koki. Saya masuk ke salon, itu namanya salon itu ruang makan. Ternyata di situ ada mandor saya. Lagi main PS, zaman-zamannya dulu zaman PlayStation PS2 lah ya kan pada main. Saya bilang lagi situ, lu ngapain ngagetin gua di situ Dor? Gua bilang, gua lagi takut-takut lu kagetin ya kan. Apaan sih lu katanya? Gua lagi main PS katanya. Lagi main PS, demi apa lu kan? Sampai begitu kan. Dia bilang, demi Allah ini lagi pada main kan. Kalau main bola kan namanya ada main cup gitu bang ya, main rame-rame gitu kan, nungguin giliran. Emang dia lagi main ya kan, ngapain dia ke bawah ya kan. Wah, dari situ udah saya bilang, wah udah nggak bener ya kan. Berarti emang nggak cuma saya di sini yang ditampakin sebenarnya ya kan. Tadi lu ke bawah nepak gua. Tapi dia nggak ngaku kan ya. Tapi baju sama bang, yang dipakai bang. Baju pakai celana kolor, pakai kaos biasa nih, sama dia. Nggak ada yang beda lah gitu kan. Cuman mukanya aja agak kayak orang kosong bagaimana sih bang, kayak orang. Tapi pucet sih nggak pucet-pucet banget lah, nggak. Cuman emang beda lah, dia muka dia hitam kan. Kan kalau hitam kan kelihatan kalau agak pucet bang ya kan. Kayak mata tatapan gini ya. Iya diem aja gitu. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu berikutnya kan, kita ada pekerjaan nih bang, namanya kerja di atas nih, namanya palka. Nah, palka itu buat naruh muatan bang, kontainer-kontainer nih bang. Itu emang palka itu rusak mulu bang. Kita sampai panggil kontraktor dari darat buat kita perbaikin karena orang kapal udah capek lah nanganin itu mulu gitu kan, rusak mulu, nggak pernah bener gitu kan, udah diganti. Spare partnya pun tetap kambuh lagi. Akhirnya kita dipanggil orang darat, kontraktor namanya bang. Dia naik ke atas kapal. Itu kejadian padahal sekitar jam 5 sore lah. Atau jam 4 sore gitu. Dia ngecek. Jadi palka itu ada relnya bang. Relnya itu ada yang anjlok ke bawah. Dia lagi ngecekin, tapi dia posisi berdiri di atas kapal. Di atas relnya itu. Sambil ngeliatin. Sambil ngecekin semua. Itu pengakuan dia. Di situ posisinya dia, ada kawannya, sama bosnya. Ternyata pas lagi jalan gitu kakinya ditarik tuh bang. Padahal kalau kita posisi pakai logika, siapa yang narik? Orang bawahnya aja itu palka kosong gitu kan. Dia ditarik tuh bang. Gelantungan dah tuh di situ bang, dia bang. Gelantungan, hampir aja tuh dia jatuh tuh bang ke bawah bang. Itu jatuh ke bawah, kedalamannya kurang lebih sekitar 15-20 meter lah bang. Tingginya tuh bang ya, dari atas ke bawah itu bang. Ditolongin lah akhirnya sama temennya itu bang. Tolongin, tangannya sudah berdarah-darah tuh bang. Karena emang pinggiran palka itu kan besi kan tuh. Jadi pada berdarah tuh tangannya tuh kan. Tapi ketolong bang? Ketolong bang. Alhamdulillahnya bang. Pas dia naik ke atas tuh udah.
bawa ke rumah sakit akhirnya, klinik terdekat lah kan. Setelah itu pengakuannya dia pas cerita sama atasannya itu, dia ngeliat tangan. Nah dari situ ya bosnya manggil orang pinter lah. Tangan, maksudnya tangan manusia atau tangan gimana Jang? Tangan manusia ya bang. Tangannya aja? Iya tangannya manusia. Setelah itu dipanggil tuh orang pinter bang. Adalah orang pinter, tapi orang pinternya bukan orang kayak dukun atau kayak orang Cina gitu bang. Entah apalah namanya gitu kan. Muslim lah ya. Iya. Bawa tuh keleneng dideteksi sama dia. Nah dia bilang itu udah bawaan kapal, udah nggak bisa diusir katanya. Disebutin sama dia bang, penunggunya. Palka 1 itu katanya vampir. Wah vampir, saya bilang mentang-mentang kapal Cina isinya vampir ya kan. Iya. Nah Palka 2 itu, nah ini yang dicek nih bang, Palka 2. Bener, ada tangan di situ. Cuman tangan doang bang. Nggak ada wujudnya, nggak ada badannya, nggak ada kepalanya. Jadi bener-bener kayak tangan buntung gitu aja bang. Di Palka 3, kuntilanak, make sense lah bang. Make sure kan sama cerita kita yang sebelumnya nih. Oke. Kuntilanak tuh bang, yang kita temuin waktu malam-malam, waktu di Laut Jawa kita terombang-ambing tuh bang. Udah tuh, emang nggak bisa diusir katanya. Jadi Penghuni lama mungkin. emang udah penghuni situnya gitu bang. Dari kapal itu masih ada di dok Cina sana itu emang udah di situ katanya. Jadi nggak bisa diusir tuh bang. Jadi ya udahlah kita berdampingan aja lah gitu istilahnya. Tapi yang anehnya itu saya ngeganggunya ini kan bang, jadi ngeri kan kita. Iya. Karena bisa ngecelakain orang ya kan. Akhirnya ya menurut saya punya di kapal itu udah lebih, kita safety kita lebih hati-hati lah kalau kerja di Palka ya kan. Walaupun kita nggak percaya kan, wah ini mah dukunnya dukun Cina ya kan. Iya, Ya kan? Nggak paham ya kan kayak gitu-gitu. Udah akhirnya singkat cerita, ini kejadian nih bang. Ini si Agus nih bang. Si Agus ini suka bawa istrinya kalau belayar. Oh emang boleh ya? Boleh bang, tapi harus sudah ada ikatan pernikahan ya, bukan pacaran tuh apa, harus sudah nikah ya kan. Iya. Dan biasanya kalau di kapal saya itu kalau mau bawa istri kita harus nunjukin buku nikah. Oke. Ya jadi kapten pun percaya ya kan bahwa kita udah nikah beneran gitu kan, nggak cuma bawa pasangan apa kan, nggak baik kan. Untuk kamarnya bang nyatu atau khusus dia berdua aja? Khusus berdua bang. Oh khusus kamar. Jadi ya? setiap kamar satu kamar ya satu orang gitu, satu kru, setiap kamar satu kru semua. Oke. Kamarnya juga lega bang. Maksudnya ya itu 5 orang di dalam situ, 10 orang juga muat walaupun tidur kayak ikan teri lah kata gitu kan. Iya. Muat. Ini malam-malam kejadian ini bang. Mas malam ini istrinya ini mau ke kamar mandi. Nah kamar mandi dia tahu kan di situ kan yang bawa istri cuma si Agus ini nih. Ini istrinya nih. Dia mau jalan kamar mandi. Dia lihat perempuan jalan dari luar Palka itu masuk ke dalam ruang laundry. Perempuan. Dia bilang nggak ada perempuan di sini kan. Di kapal itu perempuan cuma dia doang. Dia tanya lah ke si Agus ini. Si Agus ini kan emang udah tahu kan ruangan itu kan ruangan yang istilahnya orang pada takut lah ke situ. Padahal kita enak di situ bang, ruangannya enak. Kita mau nyuci pun itu ada namanya kayak batu-batu itu kayak bentuk kayak papan penggilesan gitu kan. Jadi kita nggak usah pakai papan penggilesan, udah ada bentuk-bentuknya itu emang khusus buat nyuci itu di situ ruangannya bang. Cuman kita nggak ada yang berani. Makanya mesin cuci dikeluarin, mending kita di luar aja gitu istilahnya kita buat nyucinya bang. Dia lihat ada perempuan masuk. Pas dilihat lagi, dia nggak berani nyamperin kan. Dia lapor ke suaminya si Agus ini. Nah si Agus ini penakut bang. Dia orangnya takut banget. Udah lu jangan cerita yang serem-serem kayak gitu ya kan. Udah itu halusinasi lu aja kali ya kan. Salah ngeliat kali lu. Enggak bener katanya kan. Padahal si Agus ini tahu bang. Cuman dia nggak mau nakut-nakutin istrinya ya kan. Akhirnya udahlah. Pas dibilang udah halusinasi dia diem. Singkat cerita Itu nggak dibahas lagi tuh di nggak situ? dibahas lagi bang. Karena kita satu kapal udah tahu bang. Kalau mau kita bahas juga ya emang di situ ada gitu kan. Sedangkan penghuni cewek cuma istrinya dia doang. Iya, tapi kadang ada juga yang bawa. Cuman kebetulan di trip itu cuman istrinya dia doang, si Agus ini aja yang bawa istri ya kan. Nah, setelah kejadian itu nih bang, sekitar 7-8 bulanan lah saya di situ bang. Nah, waktu itu posisi saya lagi di Pontianak nih bang. Mau belayar ke Jakarta nih bang. Oke. Dari ke Jakarta, di tengah jalan nih, nah namanya Palka itu, Palka 1, Palka 2, Palka 3, ada lampu-lampu di setiap sudutnya bang. Jadi buat terangin biar nggak gelap, kalau kita ada apa-apa mau ke depan bagian kapal nih kan.
kita lagi jaga, ada telepon. Jadi setiap kamar itu, setiap ruangan itu telepon ada semua bang. Jadi kita tahu nih siapa yang nelpon ya kan. Wah telepon dari anjungan nih kan, dari atas nih, ngabarin ke orang mesin. Lampu palka ada yang mati. Emang kita semua ada spare tuh bang, semua bang. Ya kita semua di situ stok lampu buat gantiin lampu yang di palka itu. Saya udah takut kan karena posisinya udah tengah malam. Posisi masih jaga 12/4 tuh bang. Akhirnya saya bilang, udahlah besok pagi aja. Orang nggak emergency juga kan itu lampu kan. Cuman tetap orang atas bilang harus diganti. Saya nggak mau lah kalau sendiri ke depan karena emang saya udah takut kan. Akhirnya saya minta temenin sama Wiper, namanya si Andri. Gitu. Saya minta anterin sama dia, dia lagi tidur tuh bang. Orang udah tengah malam kan, saya bangunin, anterin gue yuk ke Palka 2. Nah Palka 2 itu yang tangan buntung itu bang, yang kata orang pinter itu tangan buntung di situ. Saya udah takut kan, saya minta anterin sama dia. Saya minta anterin, buat ganti lampu doang, mau dah tuh dia. Ya karena emang dia tugasnya emang dia 24 jam sebenarnya. Oke, standby ya kan. ya. Kalau jam kerja dia jam dari pagi sampai sore, cuman kita butuhin kapan aja dia standby gitu. Kita temenin dah tuh. Dia pun penakut, saya takut ya kan. Emang karena udah ke bawah takut, kita jalan ke depan bawa senter bang kan. Walaupun terangnya gimana sih karena di tengah laut mah gelap semua kan. Bawa senter tetap buat safety kan. Takut ada apa di jalan kan, ada sepatu kontainer itu takut kesandung. Kita jalan pas kita ganti, nah posisi gantinya itu kan agak nunduk bang, jadi antara palka sama kontainer itu dia ada selak gitu, ada jarak gitu istilahnya antara palka sama kontainer. Saya ganti posisinya agak nunduk. Pas saya lihat itu ada mata merah bang dari balik kontainer itu nggak jadi bang. Itu saya pegang, saya jatuhin, saya lari. Dia teman saya itu bang, si Andre itu ngikut lari gue. Kenapa? Ada mata merah. Lari terus saya tuh terus bawah. Kenapa? Ya, akhirnya saya ngadu dah tuh ke perwira jaga saya tuh yang di kamar mesin tuh bang. Kenapa lu lari? Itu di Palka 2 ada mata katanya. Katanya tangan buntung. Taunya mata kan. Gue nggak lihat tangan buntungnya, yang gue lihat mata itu ada 2. Lu salah lihat kali, beneran. Udah coba ke depan lagi. Gue nggak mau lah kalau ke depan lagi kalau begini kan. Wah dari situ gue udah nggak berani dah tuh. Mau turun ke bawah kamar mesin pun udah takut ya kan. Udah kebayang-bayang terus tuh bang. Jadi bang udah nggak berani lagi dah. Ke situ-situ lagi udah kalau malam-malam. Tapi si Andri ini ngeliat tuh bang? Nggak ngeliat bang. Dia kan dia cuma nemenin doang, bengong-bengong doang ya kan. Nggak ngeliat kan posisi gue yang lagi gantiin lampu bang. Matanya gimana bang? Gede atau kecil yang lo lihat? Kalau kayak apa ya? Kalau kayak mata kucing lah gitu saya. Tapi nggak kecil-kecil banget, tapi nggak gede-gede banget lah gitu. Dua mata? 2 mata, iya. Pas saya lihat, kalau dipikir-pikir di situ tuh nggak ada kucing ya kan. Nah kalau kucing pun matanya juga nggak segede gitu. Kayak apa ya, ada kelereng yang agak gedean dikit dah. Ya kurang lebih setelah 2 bulanan nih bang, setelah kejadian itu nih bang, gue udah mau habis kontrak nih bang. Gue disuruh bersihin namanya ruangan jangkar. Ruangan jangkar itu tuh namanya jangkar habis turun dari laut. Dia kalau dikumpulin tuh rantainya itu banyak namanya lumpur. Lumpurnya itu kan kering kan lama-lama bang. Nah posisi gue tuh di situ, gue, mandor gue, sama si Andri ini nih, si Wiper gue ini nih bang, bertiga bang mau bersihin ruangan jangkar itu bang, rantai jangkar dari lumpur-lumpurnya itu bang. Posisi di situ gue bertiga, gue turun ke bawah sama si Andri nih, buat bersihin tuh lumpur. Udah gue kerukin tuh kan pelan-pelan kan, ada yang pakai linggis karena udah keras kan tuh, udah kering, ada pakai linggis disiram air tuh biar agak cair-cair gitu bang. Udah bersihin ke atas, si Andri izin ke atas. Emang tuh ruangan pengap bang. Ruangannya kecil soalnya, jadi gue masuk situ lewat tangga monyet namanya. Kalau orang kapal ngerti dah tuh tangga monyet namanya bang. Udah bersihin, nah si mandor ini kerjanya di atas, buat narikin ember bekas lumpurnya itu. Setelah itu, gue bersihin, si Andri naik ke atas, berarti kan tinggal gue sama mandor gue nih bang. Berdua. Pas gue lagi bersihin, kan kalau udah penuh, ember ditarik ke atas.
Iya. buat dibuang ya kan. Ember di bawah ada 3, udah naikin semua, 1 naikin, 2 naikin, turunin lagi kan tuh 3 udah kelar. Udah turun lagi, gue isi lagi, gue teriakin ke atas, tali, tarik ya kan, tarik deh tuh lumpurnya ke atas. Tarik lumpur ke atas semua ada 3, kok nggak diturunin lagi ya kan. Gue teriakin, Dor, mana Dor? Dre, nggak ada tuh bang. Gue ke atas bang, naik lagi tuh ke atas. Kagak ada orang bang di situ bang. Ember nggak ada, orang nggak ada. Gue keluar, ada ember tuh ember adanya di luar ruangan. Pas gue keluar, pada nggak ada, pada kemana? Ternyata itu udah jam makan siang, udah jam 12:30. Pas siang itu bang. Setelah itu gue lari ke belakang. Lu ngapain di depan sono, di ruangan situ, di ruangan jangkar? Gue udah di depan dari tadi, di belakang dari tadi katanya. Lah, lalu dari jam berapa di sini? Lah udah dari jam 11:30 lewat gue di sini. Jadi gue, itu siapa yang ngangkat? Lah, itu yang ngangkat siapa tadi? Lah mana gue tahu katanya. Posisi gue kan masih ngisiin itu ember kan, ada yang ngangkat kan berarti ada orang di atas. Iya. Ya kan? Tapi dia nggak bilang nggak ada. Dia udah 11:30 lewat, udah ke belakang, ke salon itu kan, ruangan makan itu sama si Andri. Makanya Andri naik ke atas, gue pikir kan tadi bakal turun lagi. Gue tanya sama si Andri, lu ngangkatin nggak? Enggak katanya. Nah terus itu siapa yang ngangkatin si lumpurnya itu bang, yang ngisi? Kan gue udah ngisi di bawah ada 3, naik ke atas. Nah pas diturunin lagi itu udah nggak ada orang. Maksudnya udah nggak diturunin lagi, berarti kan ini nggak ada orang apa gimana gitu kan? Wah, gue bilang nggak berani lagi dah gue ke situ kan. Otomatis kan itu siapa yang ngambil embernya itu, yang naikin ke atas itu kan. Terus habis itu nggak diturunin lagi kan, berarti kan jeda waktunya itu kan sebentar doang bang. Kalau dia posisi dia lagi makan, kalau kita hitung dari waktu, posisi nggak mungkin. Ini siapa yang narik si ember-ember yang berisi lumpurnya masih ada bang, masih ada tuh lengkap di situ, belum dibuang ke laut kan, emang dibuangnya ke laut kan. Masih ada. Gue tanya ke Andri, dia juga bareng sama Mandor lagi makan, nggak ada yang ngaku gitu siapa yang naikin. Gue bilang, udah kalau kata Mandor, udah nggak apa-apa, itu hitung-hitung dibantuin katanya. Lu kagak mungkin ada setan yang bisa bantuin ngangkatin lumpur kan. Nah setelah itu nggak lama, seling sebulan gue habis kontrak bang. Otomatis gue balik ke rumah udah kan, nggak diperpanjang kontrak gue di perusahaan itu. Biasanya kalau kontrak itu berapa tahun bang? Biasanya 1 tahun bang. 1 tahun ya. Oke. 1 tahun perpanjang, bisa perpanjang bisa enggak lah gitu saya. Cuman rata-rata pasti ditawarin perpanjang. Cuman gue mau istirahat lah, udah setahun kan. Singkat cerita gue udah sebulan di rumah nih. Gue mau coba belayar lagi lah. Gue tanya-tanya ke temen lagi kan, ada can nggak, ada kapal nggak yang kosong gitu kan. Tawarin nih bang gue sama perusahaan. Ini perusahaan terkenal emang, kapalnya banyak nih bang. Oke. Kapalnya banyak banget nih. Gue berharap di situ kan dapat kapal yang bagusnya nih, di situ ada kapal yang bagusnya. Perusahaannya perusahaan Jakarta. Gue datang ke perusahaan itu, udah interview bla 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 macam-macam. Akhirnya kurang lebih seminggu atau 2 minggu dari interview itu bang, gue naik nih bang posisi kapal. Kapalnya posisi ada di pelabuhan besar lah di Jakarta Utara, ya kan. Karena kapalnya masih ada di tengah, gue nyusul ke tengah. Nah, naik service boat, gue ke kapal itu bang nyusul. Buat serah terima jabatan sama yang gue gantiin, ya kan. Apa-apa aja tugasnya gitu kan. Itu kelihatan tuh bang dari jauh udah bang. Itu service boat itu emang udah langganannya perusahaan gue lah gitu. Jadi setiap kita mau naik turun dari tengah itu, emang langganannya tuh dia gitu istilahnya. Dari tengah udah ditunjukin gue, itu tuh bang kapalnya katanya. Wah, gue liat dari jauh, wah kecil gitu kan. Emang gue tahu DWT-nya pun emang nggak terlalu besar dibanding kapal gue sebelumnya. Cuman gue liat dari jauh kok, wah bagus nih bang, catnya bang. Wah gue pede kan, perusahaan bagus, kapalnya dari luar bagus nih, bentuknya nih. Cat-catnya pun terawat lah gitu kan, perawatannya bagus nih. Lalu gue naik kapal ke atas, naik serah terima jabatan dah gue tuh, laporan dulu dah gue, surat mutasi gue ke kapten ya kan, bahwa gue naik sini gantiin si Anu gitu kan. Gantiin, dah gue dianterin ke kamar, ditunjukin gue kamar mesin sama dia bang. Gue turun kamar mesin, wah kok kotor begini ini kamar mesin ya kan, hitam gitu ya. Ini gue kasih tau juga bang, di kapal itu dia pakai 2 bahan bakar.
yang satu solar, yang satu FO. FO itu minyak hitam bang. Oke. Gak wajar kalau kotor emang, cuman gak wajar kenapa kok nggak dibersihin gitu kan. Gue di kapal sebelumnya juga kamar mesin tuh bersih, selalu bersih gitu kan. Wah ternyata ini nih entah ketahuan nih bang, kenapa nggak bersih tuh kamar mesin gitu kan. Kenapa? Tanda tanya kan. Ntar ketahuan di belakangnya nih kenapa nggak pernah dibersihin tuh kamar mesin. Oke. Nah, singkat cerita, kapal sandar ke Jakarta. Jakarta Utara, ada pelabuhan di Jakarta Utara, sandar, bongkar muat. Kapal mulai berlayar nih bang, ke pelabuhan Pekanbaru tujuannya bang. Udah tuh berjalan sesuai jarak dari Jakarta ke Pekanbaru ini kurang lebih 6 harian lah perjalanan. Karena jauh nih bang, beda sama yang kemarin nih. Jakarta Palembang sama Jakarta Pekanbaru nih lebih jauh Pekanbaru kemana-mana bang. Ya singkat cerita, kapal sampai di Pekanbaru. Gua aneh bang, pas jaga pelabuhan pertama di Pekanbaru. Yang gua tahu kan yang namanya dinas jaga itu ada oiler di control room namanya bang. Pas di control room, kok asal gua jaga, nih gua kasih tahu lagi nih bang. Gua jaga waktu itu 8.12 malam. Di kapal itu ada 3 dinas jaga lah. 48, 8.12, sama 12.4. Itu siang malam, 48 pagi sampai ntar 48 malam lagi gitu kan. Gua kebetulan lagi 8.12. Kok yang gua lihat pas mau plus jaga, gua laporan kan, bangunin orang yang mau jaga setelahnya, berarti yang jaga 12.4. Gua bangunin, "Bud, bangun jaga," ya kan. Otomatis kan harusnya kan dia jaga di kamar mesin. Udah nggak usah dijagain itu mesin, katanya nggak bakal kabur. Emang itu kata-kata biasa bang di atas kapal bang gitu kan. Ngapain dijagain, mesin nggak bakal lari gitu kan. Udah dikunci gitu kan. Wah kenapa begini ya kan. Udah tuh singkat cerita berjalan terus. Kebesokannya gue baru tahu nih bang. Kan setiap hari kan tuh dinas jaga, setiap seminggu dinas jaga di rolling. Di rolling. Gue kebagian di 12.4. Malam nih bang, 12.4 malam. Dah, gue juga nggak mau jaga kan. Karena gue tahu yang lain pada nggak jaga di control room, ngapain gue jaga di control room. Gue tidur di kamar. Gue dibangunin sekitar jam 2:30 pagi. Itu katanya WC penuh, ngeluap. Gue lihat emang bang, ngeluap. Sekitar jam 2:30 pagi, si Victor bangunin gue. Katanya dia mau buang air, tapi WC-nya ngeluap, penuh. Nah, gue turun ke bawah. Emang itu WC penuh mulu bang, dikit-dikit penuh, dikit-dikit penuh. Di situ ada namanya tangki penampungannya itu emang kadang suka macet bang. Biasanya cuma diketok-ketokin itu pipa-pipanya bang. Tak tok biar turun tuh isi tai semua itu. Maaf dah. Turun kan. Gua naik ke atas. Udah gua lihat kamar mandi. Wah, isinya itu udah kuning-kuning semua itu bang, campur cabe ya kan. Udah gua siram. Gua lihat kok mana si Victor ini? Katanya dia mau buang air kan. Kamar mandi cuma satu-satunya tuh bang situ. Mau lantai atas pun buang air pasti di situ. Gua lihat ternyata Victornya tidur bang. Kamar dia sama kamar gua sebelah-sebelahan. Woi bangun, gua bangunin bang. Lu katanya mau buang air, tuh udah bersih tuh, udah bisa, ya kan? Apaan sih lu, gua lagi tidur katanya. Lah, lagi tidur. Lalu gimana? Katanya tadi lu yang bangunin gua, ya kan? Gua dibangunin bang, suruh itu bersihin, karena ngeluap. Lah, aneh lagi nih kan, wah dalam hati gua, ini kejadian lagi nih, kayak kapal sebelumnya nih kan, begini-begini lagi nih. Wah, gua nggak berani turun kamar mesin kan, biarin aja udah. Ini kayak kapal-kapal dulu lagi nih begini. Gue dibangunin jam 4 subuh. Sama perwira gue disuruh kerja nih bang. Turun, gue gak mau. Siapa yang mau kerja jam 4 kan? Orang jam kerja jam 8. Gak mau dah gue. Akhirnya udah gue cuekin. Lagi juga bukan jam jaga gue kan. Ada yang jaga lagi. Dia nanyain ke gue. Emang siapa yang jaga? Bukan saya Bas. Akhirnya gue bangunin nih si Ajis. Bangun dong. Lu yang jaga. Udah biarin aja. Itu ada mesinnya satu di bawah. Udah biarin dia mah, kawannya tuh di bawah udah biarin katanya. Udah tuh, akhirnya udah biarin aja, gue cuekin kan. Udah gue tidur lagi tuh lanjut. Gue tidur, bangun pagi, biasa mulai kerja lagi. Gue kalau yang jaga 12.4, gue mulai kerja jam 10. Oke. Nah, jam 10 gue bangun, sarapan kesiangan kan.
baru turun ke bawah kerja ada tuh. Akhirnya setelah bongkar muat selesai, kapal berangkat menuju Jakarta. Nah di perjalanan ini kapal gue ngalamin trouble bang, trouble mesin. Itu gue lupa daerah mana, mungkin sekitaran Tanjung Balai Karimun lah. Tanjung Balai Karimun, gue mendadak mesin gue trouble. Otomatis kan namanya kayak gitu, mau jam berapapun kita standby kerja gitu, harus cepat dikerjain gitu kan. Jadi semua dibangunin dah tuh, semua kru-kru kapalnya kan. Dibangunin buat kerjain tuh mesin. Pas lagi kerja mesin, udah tuh biasa kerjain bongkar semua mesin. Tiba-tiba blackout kawan mesin gua. Blackout tuh apa? Blackout tuh mati total bang. Jadi listrik tuh kayak ngejepret lah kalau kata rumah mah bang. Iya. Ngejepret. Itu pas lagi ngejepret gitu, ada sosok kuntilanak di atas mesin. Lagi ocang-ocang kaki. Kita ngerjain bawah kan bang. Lah itu yang ngelihat masinis satu di atas, samping-sampingan. Cuma dia cuek aja, kita yang ngelihat semua lari semua kan. Yang satu lari ke control room buat ngidupin lagi, yang satu naik ke atas kan. Karena udah ngelihat gitu siapa yang berani bang. Tapi masih satu cuek aja. Itu dia bang, kenapa dia berani kerja. Jam 3 pagi dia udah mulai kerja. Emang dasar temennya setan kali itu dia. Udah kenal banget kali. Santai aja ya? Santai aja dia, nggak lari, cuman turun, akhirnya jalan naik ke atas, cuek aja gitu, nggak yang takut kayak kita pribadi gitu kan semua. Akhirnya udahlah stop lah, siapa yang berani kerja begitu kan. Udah briefing lagi di control room, ini gimana, mau lanjut kerja apa gimana? Ya karena itu emergensi, harus cepet diselesain kan, biar kita lanjut jalan lagi. Kerjain lah mau nggak mau, sambil ya gemeteran lah abis ngeliat kayak gituan ya kan. Iya, kepikiran. Siapa yang gak gemeteran? Kepikiran semua ngeliat-liat kayak gituan. Tapi masinis satu ini cuek banget orangnya. Emang dia penunggu situ kali. Istilahnya itu masinis satu udah buta banget. Dia udah mungkin di kapal itu sekitar 4 tahunan bang, atau 5 tahun lah. Iya. Emang udah dedengkotnya lah di situ tuh dia. Udah tuh. Singkat cerita mesin udah benar. Kita lanjut perjalanan lagi bang. Berapa jam tuh trouble? Itu sekitar 6 jam. 6 jam. 6 jam. Karena kita spare part semua ada. Walaupun itu kapal rusak, kita spare part semua udah ada semua di situ. Jadi tinggal tuker guling aja lah gitu istilahnya. Ambil yang rusak, masukin yang spare-nya ya kan. Ya singkat cerita kita jalan menuju Jakarta dah tuh. Gak ada apa-apa tuh. Sampai Jakarta, kebetulan saya punya generator rusak bang, trouble bang, di situ bang. Akhirnya di overhaul dah tuh bang, overhaul semua, bersihin semua, cabut semua. Dia punya manifold itu cerobong lah bang, cerobong asap lah gitu kan. Buat keluar dari itu knalpot ya kan. Yang bikin kita takut lagi, bikin jadi apa ya, halusinasi lah, bikin jadi kayak kebayang-bayang. Dia punya manifold atau knalpot itu dikasihin asbes namanya bang. Apa kalau bilang ya, kayak kain putih dah bang. Jadi itu peredam panas bang. Peredam panas. Jadi kan posisinya kan kalau manifold itu atau knalpot itu dia tinggi begini bang, panjang. Buat ke atas keluar tuh bang, dia buat asapnya bang. Dililitin pakai putih gitu. Kita ngebayangin kan bang, kalau kita lagi jaga sendiri itu berbentuk kayak pocong gitu bang ya. Maksudnya kita kalau jadi kepikiran karena emang itu suasana kamar mesin udah begitu kan. Udah tuh turun. Udah singkat cerita kapal berangkat nih bang. Dari Jakarta ke Pekanbaru lagi. Nah di perjalanan ini sebelum kita berangkat kita bersih-bersih kamar mesin. Bersih-bersih kamar mesin. Itu yang tadi saya bilang bang. Itu kamar mesin kagak boleh bersih. Sekalinya bersih pasti ntar ada aja trouble. Karena kita habis dari Jakarta. Habis ada orang kantor kan ngecek. Dia mau ngecek trouble yang kemarin di Tanjung Balai Karimun itu bang. Sekitaran situ. Dia mau ngecek kan. Akhirnya kan suruh bersihin tuh. Ya kita mikir nih kalau dibersihin nanti pasti di tengah laut ada kejadian lagi nih, pasti rusak lagi nih. Bener aja bang, kita baru perjalanan 2 hari itu mungkin daerah Bangka lah, Selat Bangka. Kita trouble generator kita, blackout sebentar doang tuh bang. Blackout ganti generator karena generator itu kan ada 3, jadi satu rusak masih ada 2 kayak gitu istilahnya kan, masih bisa jalan terus tetap. Karena mesin induk nggak rusak nih.
Tuh kita kerjain. Nah, sekitar 2 jam dari kita perbaikin itu selesai dah tuh bang. Generator. Hidup lagi. Hidup lagi. Dari tes hidup lagi. Gantian nih bang. Mesin induk sekarang yang rusak lagi bang. Kalau kapal itu udah pakai bahan bakar FO, minyak hitam, itu kayak solar tapi solar yang jelek dah istilah kata gitu. Iya, solar Jelek. busuk ya. Nah, jelek banget. Itu pasti bikin rusak mesin. Jadi dia punya mesin jadi rewel lah gitu istilahnya, jadi cepat rusak gitu. Cuman rusaknya ini kebanyakan dari injektornya, biasa namanya injektor bang. Setelah generator selesai, sekitar 1-2 hari itu mungkin sekitar di Tanjung Balai lagi nih bang. Oke. Tanjung Balai itu gantian mesin utama gua yang rusak. Mesin utama rusak otomatis nggak bisa jalan. Kalau genset yang rusak kita masih bisa jalan. Kalau mesin utama otomatis kita stop mesin ya kan. Perbaikan, kita lagi perbaikin mesin. Di situ ada gua, ada masinis, sama mandor, sama masinis 2, masinis 1 sama masinis 2. Itu kejadian gua waktu jaga 12.4 malam. 12.4 itu tengah malam. Tengah malam, sekitar jam 1:30 malam lah bang, atau jam 2 lah, aku lupa lah jam-jamnya ya kan. Mau nggak mau kita harus kerja, walaupun itu jam 2 malam, emergensi, biar kapal bisa berangkat lagi kan. Dan tuh kita kerjain, bongkarin semua, ganti cylinder head, ganti packingnya semua, gantian giliran generator yang nomor 2 yang kita lagi pakai nih bang, blackout. Habis dari situ blackout, gelap kan tuh bang, ruangan tuh kan, gelap semua. Nah tadi yang gue cerita tuh bang, ada manifold itu kan satu, dia punya knalpot itu kan satu dibalut putih kan. Iya. Nah dari situ kita udah tahu kan, kalau itu manifold. Jadi kalau gelap kita ngelihat putih kan jelas kan bang, kelihatan kan. Kalau putih begitu kan, ya mesinnya nggak kelihatan, cuma kan manifoldnya itu kelihatan. Nah tapi di situ yang gue lihat ada 2 bang, knalpotnya. Gue tegesin lagi, itu yang satu benar knalpot, yang satunya itu bang pocong bang. Nah, mukanya sih nggak kelihatan bang, cuman matanya merah, sama dia punya kain kafannya lah mungkin gitu ya, agak-agak kotor gitu bang. Kotor itu bukan kotor tanah, kotor hitam gitu bang. Iya. Wah dari situ gue bilang, pocong dari mana? Pocong. Gue lari tuh naik ke atas bang, langsung bang, ngikutin lah tuh temen gue. Lagi-lagi bang, masinis 1 tetap cuek, maksudnya bukannya cueknya diam, bukan. Ya kita lari, dia mah udah turun, naik ke atas jalan pelan, kita mah udah kocar-kacir. Gue sampai kesandung tangga, nih di sini gue ada luka nih bang. Nih di kaki gue sini nih, ada bekas lukanya nih. Saking udah paniknya kan tadi gue bilang, itu kamar mesin kotor. Jadi kotornya itu antara minyak, solar hitam itu sama solar. Jadi tuh licin kawan. Kita pakai sendal karet kan jadi licin loh kalau di situ. Karena ada genangan-genangan gitu. Kepleset tuh gue bang. Pleset gue naik lagi ke atas. Itu tadi pocong yang mana? Itu kan manifold. Ada 2 tadi gue lihat. Yang satu jelas manifold, yang satu jelas pocong bang. Itu jelas bang, pocong bang. Gue bilang, yang di mananya? Yang di dekat AE2 itu yang kemarin kita benerin. Kan ada manifoldnya. Di situ ada pocong juga berdiri katanya. Di atas dia punya mesin ya kan. Yang bener lu, beneran. Makanya gue lari ke atas, ngapain gue takut kalau cuma manifold 1 doang. Gue udah tahu di situ ada manifold kan. Iya. Udah tuh cerita. Akhirnya pada ke atas semua, briefing lagi. Ini udah nggak bener, kita diteror mulu bang. Sama sosok kuntilanak sama pocong nih bang. Iya. Cuma masinis 1 bilang, nggak apa-apa itu katanya. Nggak apa namanya, nggak ganggu katanya. Nggak ganggu gimana? Kita kan, gua kan pribadi takut bang, lihat kayak gituan kan. Emang dia nggak, iya. Sekarang nggak ganggu gimana bang? Sedangkan kamar mesinnya aja itu asal dibersihin, rusak mulu mesin. Ada aja yang rusak. Kalau dibersihin ya kan. Tadi kan gue bilang di Jakarta habis kita bersihin, itu perjalanan itu aja udah berapa kali kita benerin mesin itu. Rusak mulu kan asal habis dibersihin kan. Itu emang kamar mesin nggak boleh bersih gitu. Oh, berarti kalau bersih mereka nggak suka kali ya? Iya mungkin bang. Iya. Udah dibersihin pun bakal rusak lagi tuh mesin. Iya. Nah nih bang, kalau di kapal kontainer kayak gitu ya barang ya, dia kan ngangkut kontainer ya, mungkin beratus-ratusan kontainer. Biasanya jam shiftnya itu berapa jam sih bang? Shiftnya itu shift apanya tuh bang? Maksudnya masuk pagi itu misalkan 8 jam atau 11 jam atau 12 jam. Nah kalau di kapal itu kan ada dinas jaga bang. Dinas jaga. Iya jadi setiap
Kayak saya nih, jabatan kayak saya didampingin sama perwira jaga. Oke. Kalau setiap jaga. Nah, jadi jam jaganya itu dibagi 3 Bang, dari 24 jam. Nah, ada yang jam 48, ada yang 8.12, ada yang 12.4. Gitu Bang. Oke. Dan kalau berarti misalkan berlayar ke kemarin ke Pekanbaru, misalkan tadi berapa? 7 hari ya? Iya, sekitar 7 7 hari. hari. Berarti itu 7 hari udah sip-sipan ganti terus tuh. Iya, kayak gitu Bang. Nggak ada Terus liburnya ya? nggak ada liburnya Bang di atas kapal Bang. Kalau misalkan 7 hari, sehari lu libur tuh misalkan. Nah, liburnya itu ya libur kerja harian aja Bang. Kayak hari Minggu, ya udah nggak ada kerja harian. Tapi kapal tetap jalan. Tetap jalan. Tapi libur kan? Libur, kita nggak ada kerja kecuali Iya. emergensi. Kayak tadi saya bilang, jam berapapun kita harus kerja kalau ada trouble mesin. Iya. Berarti ada liburnya dong sama perjalanan misalkan gitu. Nggak ada libur, itu libur kerja doang. Jaga tetap Bang. Oh, jaga tuh. Nah, jaga tetap, kita kontrol tetap, cuman nggak kerja harian. Oke. Contohnya kayak Standby lah mungkin ya. semua standby aja lah gitu. Dan sering Bang, para pelayar itu ngajak istri Bang. Gimana Bang? Para pelayar itu kayak tim nih sama kru ngajak istri buat berlayar tuh sering banyak Bang kayak gitu. Ya kayak gitu intern kapal sih Bang. Oh, tergantung Tergantung kaptennya, kayak gitu biasanya ngizinin apa enggak. Kalau secara SOP-nya sih nggak boleh. Oke. Karena kan semua itu kan terdaftar Bang. Maksudnya krunya itu kan ada di data. Jadi kalau ada orang lain masuk ikut berlayar kan nanti nggak ada datanya gitu Bang. Dipertanyakan kan. Oh, berarti dari perusahaan itu emang udah nggak boleh. Nggak boleh. Itu intern di kapal aja Bang. Kebijakan dari kaptennya. Kebijakan, ya betul. Oh, gitu ya. Berarti kalau ngajak selingkuhan boleh Bang? Wah, boleh Bang. Oh, tergantung ya. Bercanda. Jangan pernah selingkuh, harus setia. Deh. Jangan selingkuh, jangan, nggak boleh. Keluh kesah di kapal. Ya, kita di tengah laut ya yang ya jauh dari daratan, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart mungkin di sana kan. Udah itu jarang sinyal. Enaknya gimana? Pahitnya gimana Bang? Kalau enaknya Bang, ya udah pasti dari duitnya Bang, banyak Oke, Bang. banyak. Ya. Cuman kalau keluh kesahnya ya kita yang udah berkeluarga jauh dari istri, ya kan. Yang punya keluarga maksudnya belum menikah, kita jauh dari orang tua. Yang biasanya kita main sama teman-teman di rumah, kita nggak bisa main, ya kan. Ya keluh kesahnya begitu Bang. Pokoknya kalau biasa di darat terus kita ke laut kayak ngerasa sepi aja Bang. Iya bener ya. Tapi sinyal ada gak sih Bang? Sinyal ada di tempat-tempat tertentu aja Bang. Tertentu ya. Iya, kayak misalkan kita ngelewatin pulau apa dan pulaunya itu berpenghuni, nah itu biasanya ada sinyal. Walaupun ya cuma beberapa jam karena kan kita ngelintas kan. Iya, Kapal jalan terus kan. Terus kalau jadi dari kapal itu nggak ada satelit langsung ke ini, nggak ada ya? Nggak ada Bang. Kan kalau kayak kapal pesiar kan ada tuh kayak satelit gitu ya? Ya ada satelit gitu itu kan berbayar Bang. Berbayar ya? Iya. Oh beda kalau kapal barang mah enggak. Iya. Paling cuman buat navigasi aja ya Iya, sinyal. navigasi sinyal ya. Tun, gitu ya. Gokil ya di kapal. Terus oke Sob, misalnya nih kisah pengalaman horor yang tidak sama Bang Rido ini. Ya betul, ya namanya kerja pasti punya resiko ya Sob ya. Entah di laut, entah di daratan, entah di udara, ya entah dimanapun itu ya. Yang pasti kita harus selalu baca doa ya sebelum berangkat kerja, bahkan di tempat kerja tersebut. Karena kita minta perlindungan hanya kepada Allah, semoga pekerjaan kita lancar, semuanya lancar, dan keluarga juga yang kita tinggalkan nih. Kalau kayak kapal pesiar, kapal-kapal yang ada di laut lah. Kan jauh dari keluarga gitu kan. Ya doain biar kita selamat, kita sehat, dan keluarga juga yang kita tinggalkan dalam keadaan sehat. Dan ketika nanti kita bertemu, kita selalu dipertemukan dengan hal-hal baik gitu kan. Apalagi kita pasti berharap ketemu teman yang sejalan, yang satu paham, yang enjoy lah biar suasana kerja itu semakin nyaman. Karena kalau tempat kerja kita itu udah nggak nyaman, gak enak Sob. Apalagi main sikut-sikutan. Kalau main cium-ciuman, nggak boleh deh. Kalau belum muhrim, kalau udah muhrim, sikat. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Bang. Rencana kapan nih Bang? Berlayar lagi? Wah, paling kemungkinan 3 bulanan lagi lah 3 Bang. bulan lagi ya. Gua ada lagu buat lu nih Bang. Ku berlayar di lautan, tidak bertepian, dadah.